Apakah SGD sudah bisa dimulai nih? Ayo, selamat sore deh. Mohon maaf ya, agak terlambat ya. Eh, Suara saya bisa didengar ya? Bisa terdengar, Dokter. Ya, silakan dimulai deh. Baik, saya SGD. izin memulai SGD pada hari ini. Ya, Sebelumnya juga saya menginfokan bahwa ada satu orang yang tidak hadir, Dokter, yaitu Arisya. Eh, Arisya Dispen. Kemudian saya akan lanjutkan. Sebelumnya selamat sore dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Lilis Purnama dengan NIM belakang 061 dari Prodi Psikologi yang akan memandu SGD pada hari ini. Sebelum SGD dimulai, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. SGD akan saya mulai dengan pembacaan skenario yang akan saya bacakan. Skenario 1 yaitu tentang kesulitan komunikasi karena pasien dan nakes dari lingkungan yang berbeda budaya atau sara. Seorang pasien laki-laki berumur 70 tahun yang dirawat di rumah sakit Sakti yang terletak di Provinsi Bali. Pasien hanya didampingi oleh istrinya yang berumur 68 tahun, di mana pasien dan istrinya berasal dari luar Bali dan tidak bisa berbahasa Bali, serta tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia. Saat tim kesehatan akan melakukan pengkajian pada pasien, tim kesehatan mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan pasien dan juga keluarganya. Komunikasi yang dilakukan oleh tim kesehatan menjadi tidak efektif, sehingga tim kesehatan berencana akan mencari translator. Baik, akan saya lanjutkan ke step 1, yaitu klarifikasi istilah sesuai topik yang belum diketahui dalam skenario, dan juga mencari istilah yang belum diketahui dalam kamus terkait pembahasan. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Mungkin saya mohon izin untuk berpendapat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Absa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gustia Yumadintan Rama Apsari dengan 3 digit NIM terakhir 039 dari Prodi Fisioterapi. Jadi di sini untuk pendapat saya ada beberapa kalimat yang belum diketahui. Yang pertama ada kata pengkajian, di mana menurut saya pengkajian itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai atau mengetahui proses penyelidikan, kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan juga implikasi dari sesuatu hal. Kemudian, terdapat kata lain juga, yang kedua adalah translator, di mana translator merupakan suatu profesi ahli bahasa yang bertugas untuk mengubah suatu kalimat ataupun kata tertentu dari satu bahasa ke bahasa lain. Mungkin sekian pendapat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Absa. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Selamat sore dokter dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Krisanta Drantio dari Prodi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 230. Saya izin untuk memberikan pendapat dari saya. Ada beberapa kata yang mungkin masih kurang dimengerti, yaitu yang pertama itu ada kendala. Di mana menurut saya kendala ini merupakan halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, ataupun mencegah pencapaian sasaran tertentu. Kemudian untuk yang kedua, saya ada kata efektif, di mana menurut saya efektif ini merupakan proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan yang menguntungkan dan sesuai dengan harapan. Mungkin sekian pendapat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Santa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, sebelumnya selamat sore dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Theodora Angel Wijaya dari Prodi PSSKM dengan 3 digit NIM terakhir 073. Jadi saya menemukan 2 kata lain yang mungkin masih kurang dimengerti artinya, yaitu ada tim kesehatan. Jadi tim kesehatan itu merupakan sekumpulan individu yang memiliki sasaran dan tujuan yang sama dalam hal kesehatan dan melaksanakan peran sesuai kemampuan dan keterampilannya yang dimiliki masing-masing anggota serta adanya koordinasi dengan peran antar anggota. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Itu mengenai suatu informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan diharapkan adanya
umpan balik mengenai informasi yang disampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, jika tidak, saya akan lanjutkan ke step 2, yaitu merumuskan dan mendiskusikan pertanyaan berdasarkan masalah yang ada di skenario. Dari teman-teman, ada yang ingin berpendapat? Selamat sore, dokter dan teman-teman. Mungkin saya izin berpendapat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Winadia Audina dari Prodi Psikologi dengan NIM akhir 060. Dari skenario 1 tadi, masalah yang teridentifikasi adalah komunikasi yang tidak efektif dan tidak efisien karena keterbatasan bahasa antar pasien dan tenaga medis di rumah sakit. Karena pasien dan pendamping tidak bisa berbahasa Bali dan tidak fasih berbahasa Indonesia, sehingga pencarian translator dipertimbangkan. Nah, menurut kalian, apakah kebijakan mengenai eksistensi translator ini efektif dan efisien? Jika iya, mengapa dan bagaimana sebaiknya kebijakan translatornya mengingat bahasa daerah di Indonesia sangatlah beragam. Namun jika pencarian translator ini dianggap tidak efisien dan tidak efektif, itu kenapa dan sekiranya strategi apa yang lebih efisien yang bisa digunakan? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Wina. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mengajukan pertanyaan lain? Baik, selamat sore dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Karaharja dari PSSKPD dengan 3 digit yang terakhir 136. Di sini mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari Wina tadi. Apakah penting bagi seorang tenaga kesehatan dapat menguasai berbagai bahasa untuk berkomunikasi dengan pasien? Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda. Mungkin dari teman-teman, jika ada yang mengajukan pertanyaan kembali, bisa dipersilakan. Saya izin mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada pada kasus. Perkenalkan, saya Rianti Suamdewi dengan NIM 037 dari program studi ilmu keperawatan. Jadi menanggapi permasalahan pertama dan kedua, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh seluruh institusi kesehatan untuk menghindari permasalahan ini terulang kembali. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuni. Mungkin dari teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan kembali, bisa dipersilakan. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke step 3, yaitu mendiskusikan masalah yang telah teridentifikasi. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Izin berpendapat sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Pri. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Primadita dengan 3 digit NIM terakhir 186 dari program studi PSPD. Nah, untuk step 3 ini, kebijakan mengenai eksistensi dari translator ini sangat efektif dan efisien. Ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama, dilihat dari hemat waktu. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak mudah untuk dipahami bagi yang tidak terbiasa menggunakan bahasa tersebut, dan mempelajarinya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain itu, waktu adalah hal yang sangat berharga dalam dunia medis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu dapat menghubungkan kedua pihak. Translator berperan penting agar tidak menghambat komunikasi antar dokter dan pasien. Respon yang cepat, komunikasi lancar, kualitas kerja menjadi beberapa faktor pertimbangan untuk keberhasilan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu dikarenakan presentasi penduduk usia kerja diperkirakan ke depannya akan terus bertambah. Dan yang terakhir, yaitu kualitas hasil terjemahan yang bagus. Translator sudah pasti melakukan observasi bahasa asing terlebih dahulu. Translator bisa lebih tepat memilih dalam pemilihan kata dan bahasanya akan diterjemahkan dibanding bukan translator. Selain itu, tidak sedikit ilmu sastra seperti bahasa asing, seperti ungkapan, plesetan, perumpamaan, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prima. Mungkin dari teman-teman yang ingin
menjawab pertanyaan 1, apakah ada lagi? Baik, jika tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Dari teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, saya izin berpendapat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica Apriatanujaya dari Prodi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 085. Jadi seorang tenaga kesehatan penting untuk menguasai berbagai bahasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, menguasai berbagai bahasa juga membuat tenaga kesehatan dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan, yaitu untuk kesembuhan pasien. Mungkin sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Monica. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan untuk jawaban nomor 2? Selamat sore dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nika Ade Ananda Satya Dewianti dari program studi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 035. Saya izin menambahkan, jadi penggunaan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing yang tidak proporsional itu adalah suatu fenomena yang masih terjadi di situasi yang formal. Nah, pentingnya menguasai bahasa asing itu menjadi tuntutan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Apalagi dalam menghadapi pasar bebas dan serta era globalisasi saat ini. Setidaknya penguasaan bahasa asing dapat meningkatkan kinerja dan keprofesionalan tenaga kesehatan dalam mengemban tugas, kemanusiaan, serta tanggung jawab lainnya. Penggunaan dan penguasaan bahasa asing juga mempunyai nilai tambah baik terhadap diri pribadi maupun instansi. Seperti yang kita ketahui juga, di Bali itu sendiri terkenal akan pariwisatanya, di mana pasti banyak wisatawan asing yang dapat berkunjung ke Bali. Nah, umumnya wisatawan ini juga dapat memahami akan bahasa Inggris dengan baik, sehingga penting juga bagi tenaga kesehatan untuk dapat memahami bahasa yang universal, yaitu bahasa Inggris, untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan pasien internasional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan kembali, dipersilakan. Baik, jika tidak, saya akan lanjutkan ke step 4, yaitu mereview penjelasan pada step 3 berdasarkan referensi yang sudah ditemukan. Mungkin bisa dimulai dari saya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Lilis Purnama Devi dengan 3 digit NIM terakhir 061 dari Prodi PSSP. Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apakah kebijakan mengenai eksistensi translator ini efektif dan efisien, jika iya mengapa dan bagaimana sebaiknya kebijakan translatornya. Mengingat bahasa daerah di Indonesia sangatlah beragam, jika tidak mengapa, apa sekiranya strategi yang lebih efisien yang bisa digunakan. Saya akan menjawab, yaitu menurut Simanjuntak pada tahun 2017 menyatakan bahwa menggunakan penerjemah atau translator merupakan salah satu strategi yang efektif digunakan untuk menangani masalah komunikasi pasien dengan perbedaan budaya. Dengan adanya translator, komunikasi pasien dan tenaga medis menjadi lebih terbantu dalam proses pelayanan kesehatan dengan pasien yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau tidak fasih berbahasa Indonesia. Adapun keuntungan yang diperoleh jika menggunakan translator atau penerjemah, yaitu yang pertama meminimalisir kesalahpahaman. Dengan adanya perbedaan bahasa dan juga budaya tentu menjadi sebuah penghambat komunikasi antar dokter atau tenaga medis lainnya dengan pasien. Apalagi pasien tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih merupakan suatu tantangan dalam proses pelayanan kesehatan. Maka dari itu, translator berperan penting dalam perbedaan bahasa antar tenaga medis dan juga pasien sehingga komunikasi bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara tenaga medis dan juga pasien. Yang kedua yaitu efisien waktu. Translator tentu sangat membantu dalam memberikan pemahaman antara tenaga medis dan juga pasien dalam terjadinya proses komunikasi. Dalam hal ini, penggunaan translator dapat menghemat waktu seperti dengan adanya translator, dokter lebih cepat paham maksud dari pasien sehingga dokter bisa lebih cepat dalam mengambil tindak lanjut terhadap pasien. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan dipersilahkan.
Saya izin untuk Baik, menambahkan. selamat sore Mungkin dari Anggun dulu, teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Yuspe Prananti dengan NIM Akira 088 dari program studi PSSKM. Saya izin menambahkan, jadi menurut Nazila pada tahun 2019, dalam mengatasi keterbatasan bahasa dalam berkomunikasi antara pasien dengan petugas medis, hal yang paling efektif dan efisien dilakukan adalah dengan menggunakan translator atau penerjemah. Mengingat bahasa daerah di Indonesia sangatlah beragam, maka penggunaan translator dapat dilakukan dengan melibatkan tim penerjemah atau ahli dalam bahasa dari rumah sakit, kolaborasi dengan petugas lain yang paham dengan bahasanya, dan melibatkan anggota keluarga sebagai jembatan penyalur informasi kepada pasien. Selain itu, untuk mempermudah pemahaman dalam penyaluran informasi, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan bahasa nonverbal. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan menggunakan ekspresi, kontak mata, sikap dan gerakan tubuh atau gestur. Komunikasi nonverbal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan pasien, memotivasi, memberikan semangat, bahkan memberikan penghargaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang berpendapat kembali untuk pertanyaan nomor 1? Baik, jika tidak, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apakah penting bagi seorang tenaga kesehatan dapat menguasai berbagai bahasa untuk berkomunikasi dengan pasien? Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Saya izin berpendapat. Sebelumnya, selamat sore teman-teman dan dokter sekalian. Perkenalkan, saya Imadi Primarenanda dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM akhir 083. Jadi di sini saya izin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah penting bagi seorang tenaga kesehatan dapat menguasai berbagai bahasa untuk berkomunikasi dengan pasien. Baik, jadi penting atau tidak bagi tenaga kesehatan mempelajari berbagai bahasa dalam tanda kutip bahasa daerah berdasarkan referensi yang saya dapatkan pada cerita yang dibagikan oleh seorang dokter yang sedang berdinas di Madura. Beliau membagikan cerita yang kurang lebih sama dengan kasus yang sedang kita hadapi. Beliau mengatakan di mana-mana, mulai dari anak-anak kecil sampai yang sudah tua, berbahasa daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam pengumpulan dan penyampaian informasi. Dokter tersebut membagikan ceritanya bahwasanya ia sangat kesulitan pada awal waktu berdinas di daerah tersebut. Untungnya di sana ada beberapa rekan yang bisa berbahasa Madura, sehingga dari teman-teman berbahasa Madura ini juga tim kesehatan dokter belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Madura. Setidaknya pada hari tersebut mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk menjelaskan kepada warga yang datang berobat bagaimana aturan obat itu, berapa kali obat diminum dalam sehari, apakah pagi, siang, atau sore, dan apakah obat itu harus diminum sesudah atau sebelum makan. Indikasi pemakaian obat memang sudah tercantum, tapi mereka menjelaskannya supaya para warga benar-benar paham. Nah, berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya terlepas dari tersedia atau tidaknya translator, penguasaan bahasa sangatlah penting bagi tenaga kesehatan, terutama bahasa daerah, di mana tenaga kesehatan tersebut ditempatkan. Memang kalau kita tidak bisa berbahasa daerah atau tidak menguasai dan takut terucap kata yang dianggap kasar dan bisa membuat tersinggung, kita bisa berbahasa Indonesia. Tidaknya, kalau kita mengerti sedikit bahasa daerah, kita bisa memahami apa yang dikatakan warga walau kita mungkin belum bisa mengucap. Karena mendengar dan berbicara itu dua keterampilan berbahasa yang berbeda. Paling tidak, hal tersebut menyebabkan komunikasi dapat berjalan dengan lebih lancar. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan untuk soal nomor 2? Jika tidak, saya akan lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu solusi apa yang bisa ditawarkan oleh seluruh institusi kesehatan untuk menghindari permasalahan ini terulang kembali. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Sebelumnya selamat sore dok dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Igede Krisna Uda Pratnana dari Prodi Farmasi dengan NIM 2008551038. Nah, jadi kembali lagi tadi terkait persoalannya, yaitu tentang solusi apa yang bisa ditawarkan oleh seluruh institusi kesehatan untuk menghindari permasalahan ini terulang kembali. Nah, setelah saya melakukan
studi literatur, saya menemukan satu jurnal yang menarik, yaitu tentang atau jurnal yang ditulis oleh Kewas dan Darmastuti tentang strategi komunikasi antar budaya dokter kepada pasien dalam proses pelayanan kesehatan di RSU Rafa Madenang. Nah, pada jurnal tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan penerjemah atau translator. Nah, menggunakan penerjemah ini merupakan salah satu strategi yang sangat efektif jika digunakan untuk mengatasi adanya language barrier antara pasien dan tenaga kesehatan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memanggil bantuan translator profesional, kemudian dapat juga dengan meminta bantuan kepada keluarga pasien untuk menerjemahkan bahasa dari apa yang pasien katakan menggunakan apabila pasien menggunakan bahasa daerah. Kemudian dapat juga kita menanyakan kepada tenaga kesehatan yang lain yang berada pada saat itu juga, apakah tenaga kesehatan itu yang berada di lokasi pada saat itu mengerti atau tidak tentang apa yang dibicarakan oleh pasien yang menggunakan bahasa daerah gitu. Nah, selain itu pada jurnal ini juga mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan itu juga diharapkan untuk mampu beradaptasi dan mampu mempelajari bahasa daerah di tempat dimanapun dia bekerja gitu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini terulang kembali, sama seperti apa yang dibicarakan oleh Prima tadinya begitu. Mungkin sekian dari pendapat saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan kembali untuk pertanyaan nomor 3? Baik, jika tidak, saya akan lanjutkan ke step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan kelompok. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, saya izin berpendapat. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Selamat sore dokter dan selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Nika Degdi Asep Nanda Putri dari Prodi PSSKM dengan 3 digit NIM terakhir 032. Jadi terkait rumusan tujuan belajar dari skenario tersebut, di mana yang pertama yaitu mampu menyadari bahwa adanya perbedaan bahasa atau budaya dan bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut agar tercapainya kesembuhan pasien. Kemudian yang kedua, kita mampu mengetahui bahwa pentingnya sebagai masyarakat Indonesia mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibu, yakni bahasa Indonesia, agar terjadi keselarasan antara masyarakat dengan tenaga medis. Kemudian yang ketiga, kita dapat memahami arti dari pentingnya komunikasi efektif antara sesama tenaga kesehatan maupun antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kendala komunikasi dalam ranah pemberian intervensi medis seperti kasus yang diberikan di atas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan untuk step 5? Baik, jika tidak, mungkin untuk SGD pada hari ini sudah selesai dok agendanya, karena pada hari ini hanya membahas dari step 1 sampai step 5. Mungkin dari dokter, apakah ada tanggapan Dik? Ya, terima kasih Dik untuk kesempatannya ya. Mungkin dari semua peserta sudah mengungkapkan pendapatnya ya. Dari 14 ya Dek ya. 14 ya, terima kasih ya sudah menyampaikan. Memang dalam ruang lingkup sosial di komunitas, komunikasi menjadi hal yang penting. Karena lewat komunikasi itu kita akan mampu menyampaikan pendapat, ya, ungkapan yang ingin disampaikan kepada baik itu secara personal maupun secara komunitas. Nah, kaitannya dengan pelayanan di rumah sakit, mungkin ini akan menjadi sangat bagus ya, apabila tenaga medis itu mampu menguasai banyak bahasa. Itu sangat bagus. Namun kan tidak semuanya bisa menguasai itu. Karena beragamnya bahasa yang ada ya di Indonesia, kalau khusus di Bali,
mungkin lama-kelamaan kalau sudah berada di Bali secara otomatis biasanya akan komunikasi bisa terbentuk ya. Nah, namun dalam hal di awal-awal bagi tenaga kesehatan yang bukan berasal dari Bali itu penting sekali ada penerjemah. Itu sebisa mungkin itu dilakukan oleh si keluarga dari si pasien bisa memberikan informasi yang lebih detail kepada tenaga kesehatan. Nah, ini saya sangat bagus sekali. Kalau dibahas ini sangat panjang sekali bisa dan sangat kompleks ya. Karena apa? Kembali kepada karakter masing-masing daerah di Bali itu sangat beragam. Salah satu kabupaten lain itu mempunyai keragaman yang cukup banyak ya. Sehingga itu perlu dilakukan satu sistem komunikasi yang lebih efektif ya. Karena ada yang di masyarakat itu dia tidak mau mengungkapkan seutuhnya karena takut disalahkan oleh dokter. Ini justru yang menjadi persoalan selain daripada tentang bahasa. Nah, ini yang perlu paham betul saya berada di daerah mana, saya berkomunikasi dengan orang mana. Kalau orang Gianyar, orang Kelungkung, orang Bangli beda dengan orang Karangasem, Buleleng dan Jembrana ya. Nah, ini juga perlu dipahami dan ada beberapa kata yang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Nah, ini yang perlu menurut saya itu sangat perlu sekali kita melakukan komunikasi yang efektif ya. Nah, apakah perlu penerjemah? Di satu saat tertentu ya, itu perlu supaya jangan kita mendapatkan informasi yang salah dan kita memberikan solusi yang salah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Mungkin karena agendanya sudah selesai juga, apakah saya bisa menutup SGD pada hari ini nih dok? Baik, jika sudah tidak ada tambahan lagi, karena tadi kita awali dengan doa, akan kita akhiri juga SGD pada hari ini dengan doa. Doakan saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, karena agenda SGD sudah selesai, maka saya akan tutup SGD pada hari ini. Terima kasih dokter. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. Saya ini tinggal, Dek.